Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 Lesiscom, implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi rokok di PT Gudang Gula menggunakan software Stella. Saya dan rekan saya dari kelompok 136 yang beranggotakan Muhammad Husin Haikal, NPM 20180, dan Ridwan Alif 20169. Latar belakang. Merokok sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Terlepas dari banyaknya jumlah pengguna rokok tembakau, Indonesia juga sebagai salah satu negara penghasil atau produksi rokok persentase perokok sebanyak 23,6%. Bahaya yang terkandung pada rokok tembakau tidak membuat pengguna rokok jera dan berhenti mengonsumsi rokok tembakau. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencari alternatif rokok tembakau. Rokok jenis elektrik merupakan salah satu fenomena baru yang diupayakan untuk mengganti rokok tembakau. Pada penelitian kali ini akan dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan bantuan software pada komputer. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau visual programming language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan seperti penelitian, bahan ajar, bisnis, dan lain-lain dalam bentuk gambar, alur, atau flowchart sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Terus, PT Gudang Gula adalah perusahaan bergerak di bidang industri rokok. Perusahaan ini menggunakan bahan baku tembakau untuk memproduksi rokok, yang kapasitas produksinya dipengaruhi oleh beberapa variabel. Perusahaan ini memiliki permasalahan terkait dengan produksi rokok, agar dapat memenuhi jumlah permintaan. Untuk itu, perusahaan melakukan pengendalian persediaan menggunakan aplikasi Stella. Objek penelitian yang digunakan adalah mengenai sebuah implementasi model simulasi sistem dinamis produksi rokok dari bahan baku utamanya adalah tembakau yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Permasalahan yang terdapat pada saat ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perancangan kapasitas produksi agar bisa memenuhi jumlah permintaan. Oleh karena itu, peneliti mensimulasikan proses produksi rokok yang memiliki banyak variabel di dalamnya. Untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi, terus untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat, dan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Dengan itu, peneliti mengharapkan ilmu simulasi komputer tidak hanya dalam banyak teori, melainkan dapat dipraktekkan secara langsung, sehingga dapat memberikan gambaran secara optimal. Terus untuk metodologi penelitiannya, di mana dalam tahap pengumpulan data yang digunakan pada praktikum modul 4 ini adalah dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama ada data jumlah permintaan, data stok tembakau, data persentase penurunan, terus data persentase peningkatan pemakaian, terus data persentase peningkatan produksi, dan data persentase kerusakan. Adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut, yang dimana jumlah permintaan sebanyak 4.000, stok tembakau sebanyak 10.000, persentase penurunan sebanyak 1%, persentase peningkatan pemakaian sebanyak 5%, terus persentase peningkatan produksi sebanyak 1%, dan persentase kerusakan sebanyak 2%. Nah, di sini ditampilkan model simulasi persediaan rokok, yang dimana ada jumlah permintaan dipengaruhi oleh penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian. Penurunan daya beli dipengaruhi oleh persentase penurunan dan peningkatan pemakaian dipengaruhi oleh persentase peningkatan. Sedangkan jumlah permintaan mempengaruhi stok rokok, yang dimana stok rokok sendiri dipengaruhi juga oleh konsumsi rokok dan produksi rokok. Terus untuk produksi rokok sendiri dipengaruhi oleh komposisi penggunaan bahan baku.
Nah, lalu ada stok tembakau, di mana stok tembakau ini dipengaruhi oleh bahan baku rusak dan produksi tembakau. Untuk bahan baku rusak dipengaruhi oleh persentase kerusakan, dan produksi tembakau dipengaruhi oleh persentase peningkatan produksi tembakau. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari awal modul 4 ini. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana proses pemrograman menggunakan aplikasi Stella oleh teman saya berikut ini. Terima kasih, semoga mudah dipahami penjelasan saya. Sekian. Berikut merupakan model simulasi dari pembuatan produksi tembakau pada software Stella. Nah, seperti di sini ada persentase penurunan, ada penurunan daya beli, kemudian ada jumlah permintaannya, kemudian ada persentase peningkatan, kemudian ada peningkatan pemakaian, kemudian ada konsumsi rokok, kemudian ada stok rokok, kemudian ada produksi rokok, kemudian ada komposisi penggunaan bahan baku, kemudian ada persentase kerusakan, ada bahan baku rusak, ada stok tembakau, ada produksi tembakau, dan juga ada persentase peningkatan produksi tembakau. Nah, kemudian untuk mengetahui rumus penurunan daya beli itu kita dapat klik double gini, seperti ini. Nah, jadi untuk rumus dari penurunan daya beli yaitu persentase penurunan dikali dengan jumlah permintaan. Nah, kemudian untuk rumus dari peningkatan pemakaian sendiri itu adalah persentase peningkatan dikali jumlah permintaan. Kemudian untuk rumus dari konsumsi rokok itu sendiri yaitu ada stok rokok dikurangi dengan jumlah permintaan. Kemudian kalau untuk produksi rokoknya itu rumusnya menggunakan komposisi penggunaan bahan baku dikali dengan stok tembakau. Kemudian untuk rumus dari bahan baku rusak sendiri yaitu persentase kerusakan dikali dengan stok tembakau. Kemudian untuk produksi tembakau itu sendiri rumusnya adalah persentase peningkatan produksi tembakau dikali dengan stok tembakau. Nah, kemudian setelah kita merun program, maka didapati hasil seperti ini untuk grafik dan juga tabelan. Nah, ini grafiknya. Nah, jika dilihat dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa dari bulan pertama yaitu bulan Januari sampai dengan bulan ke-12 yaitu bulan Desember, produksi rokok itu mampu memenuhi jumlah permintaan yang dapat ditunjukkan pada grafik ini. Sehingga stok rokok, produksi rokok, persiapan produksi, dan juga konsumsi rokoknya itu mampu mencukupi sehingga proses produksinya dapat terus dilakukan. Nah, ini dari grafik sendiri. Nah, kalau untuk tabelnya seperti ini. Nah, kalau dari tabelnya sendiri itu pada proses produksi rokok, bahan baku yang digunakan itu adalah tembakau 100% ya. Kemudian berdasarkan tabel yang ini, permintaan rokok pada bulan Januari sampai dengan Desember yaitu pada bulan 1 sampai dengan 12 berbanding lurus dengan stok rokok. Artinya itu produksi rokok mampu memenuhi jumlah permintaan dikarenakan jumlah permintaannya lebih kecil daripada stok rokok yang digunakan oleh proses produksi tersebut. Mungkin penjelasan softwarenya cukup sekian dari saya, dari kelompok 136. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.